Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-19 dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau diberi gelar Al-Wa'iz. Al-Wa'iz artinya pemberi nasihat. Dengan kemahiran bahasanya, memiliki kemampuan memberi semangat dan menjelaskan pengetahuan. Maka berbahasa penting, jamaah. Merantau dan menetap di Balakh, kemudian kembali dan meninggal di Naisabur pada tahun 258 Hijriah, Asia Tengah. Jamaah, banyak ulama kita bukan hanya dari Timur Tengah, tapi dari Asia Tengah. Seperti Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari kalau cara negara orang Rusia. Dia dari Bukhara. Imam Muslim dari, Masya Allah, Imam Muslim kalau cara sekarang dari Kazakhstan, atau mungkin saya salah, tetapi dari Asia Tengah. Jamaah, Imam Muslim dari Naisabur, Asia Tengah. Tapi negaranya sekarang saya tak pasti, jamaah. Ya, artinya saya ingin ingatkan kita, ulama tidak hanya dari Timur Tengah, dari Nusantara ini cukup banyak. Cukup banyak. Luaskan faham kita. Kalau sebut ulama tersebar di seluruh permukaan bumi ini, jamaah. Ya. Apa kata beliau? Berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ini orang banyak salah faham. Kita orang Islam tidak usah urus dunia. Biarkan dunia ini diurus oleh orang kafir. Nanti kita Islam di akhirat. Gini jamaah, mainkan fikiran kita. Ini saya ajak kita dulu. Apa sebab orang tak mengimani surga neraka? Kalau tidak, karena dia belum melihat surga dan neraka. Kita jelas nih, supaya agama yang jelas nih, jangan buram, jangan kabur sama kita. Orang tak mau imani surga neraka karena belum lihat surga neraka. Orang belum imani siksa kubur atau nikmat kubur karena belum lihat atau rasakan siksa kubur, nikmat kubur. Artinya ini enggak nampak. Orang tidak imani Allah Ta'ala oleh karena tak nampak gaib. Dan seterusnya. Ketika semua itu nampak, maka apa alasan orang tidak mengimaninya? Surga nampak, neraka nampak, persidangan akhirat nampak. Nabi Allah Ibrahim jumpa, Nabi Allah Ya'qub jumpa, Nabi Allah Musa jumpa, Nabi Allah Isa jumpa, Nabi Allah Muhammad jumpa.
Apalagi yang mau ditolak? Artinya di akhirat, kunci cakapku jamaah, ini supaya iman kita jangan ngawur. Di akhirat tidak ada orang kafir. Semuanya beriman. Apa yang mau ditolak lagi? Apa yang mau ditolak? Jamaah. Sambungkan dengan cakap Imam Ali bin Abi Thalib. Dunia tempat kerja, bukan tempat ngambil gaji. Akhirat tempat ngambil gaji, bukan tempat kerja. Untuk mudah kita fahamlah, beliau sebut ad-dunya darul amal la darul jaza, kata beliau. Artinya apa jamaah? Orang kafir itu, orang beriman itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat semuanya beriman. Tinggal lagi yang dulu kau di dunia beriman, ambil gaji kau sekarang. Dulu kau di dunia kufur, ambil gaji kau sekarang. Tu tempat kau yang buruk-buruk, tu tempat kau yang baik-baik. Al-Quran kata, la yanfa'uhum. Iman mereka tidak memberikan manfaat lagi karena sudah sampai di akhirat. Lah, kembali ke pangkal cakap saya tadi. Kita ni orang Islam selalu bilang, biar orang kafir menang di dunia, kita nanti di akhirat. Akhirat tak ada lagi perlombaan. Karena di akhirat tempat ngambil gaji. Enggak ada kerja. Jadi apa yang mau kita lombakan sama orang kafir? Di akhirat itu semuanya beriman. Apalagi jemaah. Sampai si kafir bilang, baca surat An-Naba juz Ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, duhai, andailah di dunia dulu aku jadi debu saja, usah jadi orang. Padahal makhluk yang, kalau kita belajar anak-anak kita di sekolah itu, ada makhluk ini, makhluk hidup. Makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Yang paling rendah adalah tumbuhan, di atasnya hewan, di atasnya manusia. Yang lebih rendah dari makhluk hidup, makhluk mati. Di antaranya debu. Debu itu dalam bahasa Melayu ada kosakata duli. Biarlah patik berada di bawah duli baginda. Duli itu maknanya debu yang ada di tapak kaki. Jamaah. Debu yang ada di tapak kaki itu nama duli. Atau kadang kalau dalam masa-masa kerajaan itu dia akan pakai selop kerajaan itu. Debu di bawah selop tu. Lebih rendah lagi dari tapak. Itulah duli. Ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, baguslah aku di dunia dulu jadi debu saja lagi. Hina dina tak apa daripada neraka ni. Mana dia tak ada lagi yang kafir, beriman semua terhadap apa yang selama ini ditolak. Maka keliru ketika kita orang Islam katakan di akhirat nanti, untuk apa lagi? Maka tempat kita berlomba adalah di dunia ini jamaah, bukan akhirat. Lah ini kajinya katanya berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Timbul paham, abaikan semua dunia ini. Biar orang kafir, kita tak usah. Kan lucu jadinya jamaah. 700 tahun ketika mercusuar pengetahuan di tangan orang Islam luar biasa. Luar biasa. Saya ingin ajak pola pemahaman kita. Beginilah, kalian kan dari Mekah kemari, kata orang Ansar kepada orang Muhajirin. Dan tak ada bawa harta, tak ada bawa apa. Itu kebun kurma saya yang sekian hektar, ambil untuk kau. Yang ini ambil untuk kau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Di Madinah ini pajak mana? Cara kita pajak lah. Mana pajak di Madinah ni? Dia mau jualan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi di antara sahabat yang kaya raya. Lah kita tidak, supaya kaya jualan tadi, cari sama ustaz ayat 1000 dinar. Coba dulu.
Apa sahabat Nabi tak tahu ayat 1000 dinar ni? Sehingga yang tahu adalah kita. Pola pikir kita jauh kali beda jam. Cari apa doa Nabi Sulaiman supaya kaya. Masya Allah. Sampai cari amalan. Seminggu anda amalkan, maka rezeki mengalir deras. Coba dulu jamaah. Apa para sahabat tak tahu? Pola pikir kita dah kacau. Terlampau kacau. Al-Quran itu buku petunjuk untuk diamalkan. Tahu-tahu untuk kita jadi jimat. Kan lucu. Jadi jimat, jadi tangkal. Ini yang dimaksud di sini apa? Berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya apa? Kebaikan yang banyak itulah orang yang menggunakan hartanya untuk bermacam kebaikan sebelum hilang harta itu. Itulah maksudnya. Harta yang ada pada kita gunakan untuk kebaikan sebelum harta itu hilang. Karena bagaimanapun harta itu dunia. Dulunya orang Cina mati dibawanya harta dalam kubur itu. Dulu. Sekarang tak ada lagi. Dia tak bawa mati. Kalau begitu tak usah punya harta. Kalau ada orang faham gini, mudah kali kita membantahnya. Musalla ini aja tak bisa tegak tanpa harta. Tak bisa tegak. Kalau begitu untuk apa dalam Islam ada zakat harta? Kalau begitu untuk apa seperempat fikih itu mengurus harta, muamalat? Itu muamalat itu bukan ngurus udara, bukan ngurus angin, bukan ngurus awang-awang, itu mengurus harta. Dan itu dunia. Baru dia jadi akhirat penggunaan. Untuk apa harta tadi? Tahu-tahu biar kita miskin, susah, tak apa. Yang penting di akhirat. Ini model macam apa ini jemaah? Hati-hati. Hati-hati. Sampai dia tolak harta tadi jemaah. Sampai dia tolak. Sampai dia berhenti dari jabatan dia. Karena ini dunia semua. Masya Allah, ini keliru cara berfikir. Jadi bahagialah orang yang tinggalkan dunia ini sebelum dunia tinggalkan dia. Apa maksudnya? Kebaikan yang banyak. Macam mana kebaikan? Di antaranya harta. Gunakan harta sebelum harta itu hilang. Tapi kan di masyarakat kita tidak. Harta digunakan untuk gengsi. Biar tahu kalian dulu ya. Tengok kalian rumah aku hebat. Mobil aku sekian. Cemana pun mewah mobil anda, kalau cara sekarang, ambulan itu juga yang antar ke kuburan. Jadi nggak usah lantam kali. Saya harus katakan, kadang kita nggak habis pikir. Yang miskin salah faham, yang kaya lebih faham. Kelebihan faham si kaya itu. Dia mah kelebihan. Rasa dia macam dialah Tuhan di muka bumi ini. Si kaya tadi apa-apa dia bisa atur. Sampai keluar omongan dari mulut dia. Rumah kau aku pindahkan bisa. Astaghfirullahalazim. Yang si miskin pula salah faham. Untuk kaya tadi pakai dia tahap-tahap cara dia. Dukun sana, dukun sini. Kata kita kalau bisa dukun buat kau kaya. Si dukun tu sendiri tak kaya. Minta izin saya kepada orang tua saya. Kalau saya salah tegurlah. Menurut saya, hidup ini kalau kita ikuti keperluan kita cukup. Tapi kalau kita ikuti kemauan kita, persislah macam awak mandi paluh dulu kecil-kecil. Haus awak minum air paluh tadi, bukan hilang haus, makin haus. Persis macam tu jemaah. Jangan saya nanti dibilang berarti tak perlu harta. Kubukakan riwayat hidupku nanti barulah faham. Kadang mau juga awak pakai marah sikit menerangkan ni jemaah.
Macam mana kita boleh pergi sana sini kalau tidak punya harta itu macam mana? Tapi kalau enggak perlu untuk apa? Jam untuk apa? Ini itu yang buat hidup ni susah. Orang-orang dah punya kereta, payah juga lah nanti tak punya. Senang duit kurang. Pergilah kereta tadi, belilah dengan cara kredit. Kesudahan hari-hari atau minggu-minggu atau bulan-bulan untuk bayar kredit. Tapi sedekah tak ada. Cobalah cara kita bersedekah itu seperti kita kredit kereta tadi. Kan lagi senang. Jamaah boleh faham ni. Ayo, yang miskin jangan salah faham. Yang kaya jangan kelebihan faham. Fahamilah agama ni. Berlombalah kita untuk buat baik. Kalau harus dengan harta-harta jamaah. Okey? Jadi itulah yang dimaksud bahagia tadi. Tinggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggalkan kita, masih terbujur bangkai itu di situ. Ingat lagi lagu El Soraya? Selimut putih. Masih terbujur lagi mayat itu di situ. Ahli waris sudah berkelahi pasal harta. Ini bukan cerita. Saya rasa pengalaman kita pun ada tengok begitu jemaah. Masih di situ mayat tadi. Ahli waris sudah tentang harta tadi. Kan sayang. Semasa kita hidup harta itu tidak untuk menghasilkan pahala. Sayang jemaah. Kalau untuk bangga-bangga saja. Habis ngaji pagi ni, undangan ke sana, pakai baju setel ini. Lepas zuhur undangan sana, baju setel ini. Habis asar pula undangan sana, baju yang pakai lain lagi. 3 setel baju tadi, akhirnya selimut putih. Nak ditunjukkan sama orang, baju baru yang awak beli duha ni. Saya bukan kata salah. Bukan kata salah. Orang baju tu benda halal. Bagaimana saya mengatakan itu salah? Yang salah kita ni khayal dengan hidup dunia ini jemaah. Khayal. Jadi apa maksud meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita? Gunakan harta untuk kebaikan. 2. Dan dibangunnya kuburannya sebelum dia memasukinya. Bangunnya kuburannya sebelum dia memasukinya. Orang dulu bukan orang sekarang. Orang dulu memahaminya ni apa yang tertulis, tapi baik. Di antaranya dah disiapkannya, inilah tanahku nanti kalau mati. Orang dulu begitu jemaah. Semasa belum ada kuburan wakaf, tanah wakaf secara umum, tanah dia, makanya tak jarang kita tengok di sebelah rumah kuburan. Kuburan atu awak kata kita, kuburan nenek awak, unyang awak. Inilah dia. Orang waktu hidup dah bilang dia, kuburkan aku sini. Udah disiapkan dia. Kain kafan dah siapkan dia, belum mati lagi. Di lemari dia dah ada kain kafan. Elok jugalah itu. Siapkan, bangun kuburan. Tapi yang dimaksud bukan itu. Dengan amalan yang menyenangkan di dalam kubur. Dengan amalan yang menyenangkan di dalam kubur. Dicarinya amalan yang melapangkan kubur. Salah? Tidak. Tapi pelitnya luar biasa dalam hidup. Apa kuburan mau lapang macam gini? Awak udah tanya sama ustaz itu. Inilah amalan melapangkan kubur. Tapi waktu kau tak lewat 2.000 perak dia masukkan. Coba dulu. Itu yang ada, jangan bohong. Jangan bohong. Tuhan tahu. Jamaah. Saya harus bilang-bilangkan ini. Aku tak mau tanya Tuhan nanti di akhirat. Dosa aku dah cukup banyak. Kau sampaikan tidak? Kalau sebab tak aku sampai hajam jamaah. Carinya, yuk ini, baca ini supaya amalan, supaya dikubur lapang. Baca ini supaya dikubur lapang. Tapi air cucian kereta, cucian mobil dia kena ke dapur tetangga. Dia tak peduli. Macam mana ni jemaah? Yang begini-gini ni.
Coba dulu. Nyalakannya kaset solawat kuat-kuat. Tetangga sedang sakit anak dia. Coba dulu. Kita ni keliru-keliru. Lama kalian enggak mengunjungi keluarga aku ya, kata Allah dalam hadis qudsi. Itu bahasa kiasan. Kalau kalian rindu aku datangi keluarga aku. Siapakah keluarga Allah? Allah jawab dalam hadis itu. Itulah fuqara wal masakin. Tak betah mu kalian sama aku. Datangi itu. Jamaah yang dikasih Allah. Yang kedua, dibangunnya kuburannya sebelum dia memasuki kuburan itu. Dengan amalan yang menyenangkan dia di dalam kubur. Saya tak pandai baca Al-Quran. Apa zikir-zikir tu. Tapi pengen kali awak. Dah tua. Cumana lagi. Mata pun dah tak tentu. Jangan risau. Ada amalan lain. Apa? Nampak apa-apa di jalan yang mengganggu, geser-geserkan. Iman itu lebih dari 70 cabang, kata Rasulullah. Yang paling rendah adalah kau. Kalau cakap hadis itu adalah imatatul adza. Apa itu? Yalah Tuhan. Adza ini sesuatu yang menyakiti orang. Tetapi guru-guru kita selalu menyebutkan menyingkirkan duri. Jamaah. Jadi kalau kita keluar rumah nampak apa yang menghalangi orang jalan, kita tepikan, kita pinggirkan. Ini adalah amalanku, aku baca Quran, tak pandai lagi. Yang mengajari tak ada pula. Coba. Apa masalah? Masih banyak amalan. Macam ini kan ada lampu-lampu jalan. Mungkin kan ada ketek-ketek hidupkan tu jamaah. Kan? Awak tengok udah siang, apa hidup juga? Matikan. Itu kan amalan. Kurang apa amal itu? Lakukan yang menyenangkan kita di dalam kubur. Akhirnya sendiri. 3. Dan menyenangkan Tuhannya dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini sudah. Sebelum bertemu dengannya setelah mati. Bertemu Tuhan itu setelah mati. Tahu-tahu ada tuan syekh kita. Aku tadi malam jumpa Tuhan. Awak yakinlah, cium tangan udah nih. Jangan ngacau. Tidak ada yang bertemu Tuhan dalam keadaan jaga seperti ini kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Ahlussunnah sepakat kalau ada orang dalam keadaan jaga begini mengklaim bertemu Allah, murtad. Jamaah. Lain hal dalam mati, dalam mimpi. Itu mungkin saja. Jamaah yang dikasihi Subhanahu wa taala. Jadi senangkan Tuhan sebelum temu Tuhan. Senangkan Allah taala sebelum bertemu Allah taala. Caranya lakukan yang benar, jauhi yang salah. Ya? Baik. Makalah yang ke-20 dari Ali bin Abi Thalib. 3 sahabat Nabi sebagai khalifah mati dibunuh. Umar, Utsman, Ali. Mati dibunuh. Umar mati dibunuh orang Majusi. Ali mati dibunuh orang munafik. Utsman mati dibunuh orang Islam. Sama-sama Islam. Jamaah. Hanya Abu Bakar yang mati sakit. Siapa saja yang tidak memiliki kebiasaan Allah. Siapa saja yang tidak memiliki kebiasaan Allah dan Rasulnya dan kekasihnya, maksudnya urusan mereka, niscaya dia tidak memiliki apapun. Yaitu dia tidak dianggap memiliki sesuatu. Kita belum tahu ini. Siapa yang tidak memiliki kebiasaan Allah dan Rasulullah dan kekasihnya, kekasih Allah Ta'ala, siapa yang tak memiliki kebiasaan mereka, maksudnya urusan mereka, apa yang selama ini mereka urus, niscaya tidak memiliki apapun. Belum tahu kita. Ali pun ditanya, dia ditanya, apakah kebiasaan Allah Ta'ala itu? Dia tanya.
Kalau kita tak punya kebiasaan itu, dianggap kita tak punya apapun. Ditanya, apakah kebiasaan Allah Ta'ala itu? Jawabnya, kebiasaan Allah Ta'ala itu adalah menyembunyikan rahasia. Ini kebiasaan Allah. Yaitu sesuatu yang disembunyikan manusia ketika bercerita dengan orang lain, menyembunyikan rahasia. Itu hukumnya wajib. Jemaah, orang cerita sama kita dan itu sebagai rahasia, itu kita wajib menyembunyikannya. Jangan pula kita ceritakan. Ini kita ceritakan, gini sama kawan aja aku kasih tahu nih. Dia pun begitu pula sama orang. Ini sama kawan aja aku kasih tahu nih. Jangan bilang-bilang. Satu pula sama orang lain. Jangan bilang-bilang sama kawan. Kesudahan semua tuh. Maksudnya apa ini? Menutup aib. Itu kebiasaan Allah Ta'ala. Kita ni kalau tak ditutup Allah Ta'ala, terbuka aja aib kita ni. Saya tak tahu kita lah, jemaah. Kita tak akan mampu menutup aib kita. Tak akan mampu. Nah, habis waktu menutup-nutup aib tu. Sebab kita banyak kali aib. Mana tutup-tutup. Tapi tak tahu orang aib kita. Apa sebab? Allah yang nutup. Itu kebiasaan Allah. Tahu-tahu kita kalau cerita sana sini, cerita sana sini, cerita sana, aib orang aja yang kita ceritakan. Maka kita dianggap tidak punya apapun. Walau kata orang, ini agama ya. Walau kata orang dia kaya raya, hebat, kawannya banyak, saudaranya baik, dianggap tidak punya apapun. Karena dia tidak mampu menutup aib orang. Aib itu dirahasiakan. Tapi orang belakangan aneh. Aib dibuka pula. Inilah orang belakangan. Tak malu dia ceritakan aibnya. Aku barunya sembahyang nih, sebelumnya tidak. Astaghfirullahalazim. Mengapa kau ceritakan aib kau? Siapa yang suruh? Coba dulu jemaah. Tutuplah aib, jangan dibuka. Bukan pula maksudnya kita ingin orang tertipu, kita buat baik padahal buruk. Bukan itu. Bukan, orang kita udah alhamdulillah baik betul sekarang. Isteri kitanya yang punya kawan di dinas tadi. Kasihan dia nengok awak laki dia kerja. Kalau cara orang dulu, saya tak tahu sekarang lah. Cara orang dulu kerja kita mocok-mocok. Isteri kasihan, dia punya kawan di dinas. Tah dinas apa? Sogoknya kawannya tadi, diterimalah awak suaminya kerja. Awak pun maulah daripada mocok sana mocok sini. Bini dah tolong awak. Alhamdulillah, 10 tahun bekerja, mengaji, rupanya menyogok ini haram. Dia pun resign, mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Dan sekarang alhamdulillah, bisnis kecil-kecilan sudah antar kota. Di satu provinsi sudah antar kota aja mah. Naiklah ekonomi tadi. Kan udah elok. Cerita sama orang. Untunglah aku dulu kerja nyogok. Coba dulu. Untuk apa kau ceritakan? Itu aibmu. Dan Allah sudah tutup. Apa bukti Allah tutup? Allah bukakan kau mengaji. Alhamdulillah pas kau mengaji itu dibukakan oleh Allah kaji tentang suap menyuap. Dan kau diberi Allah hidayah berhenti. Diberi Allah kau kekuatan jiwa, kecerdasan, kemampuan berbisnis. Dan Allah mudahkan. Itu cara Allah menutup aibmu. Ya tapi kan awak jujur. Bukan jujur. Salah. Sebab membuka aib. Aibmu sendiri. Jangan jemaah. Itu kebiasaan Allah. Menutup rahasia.
Maka kalau kita tidak mampu menutup aib orang, kita tak punya apapun. Walau di mata manusia kita hebat. Karena di mata manusia ni sekarang yang penting harta banyak, titik. Yang sedihnya kita manusia ni Islam pula. Dia tak mau tahu tu bahawa si fulan kaya sebab haram, sebab halal. Nanti kalimatnya gini, biarlah itu urusan dia dengan Allah. Biarlah itu urusan dia dengan Allah. Sejak kapan kita ngurus urusan dia dengan Allah? Memang urusan dia lah. Urusan kita harus mampu melindungi diri dari terlibat dengan yang haram. Masa kita tak tahu usaha dia yang haram? Jemaah, ini mau hati-hati nih. Handphone kita, kalau bahasa orang handphone itu casing. Bagian luarnya itu merek ternama. Nah, kalau orang nengok pun segan. Tapi ternyata isi dalamnya palsu. Kalau orang dulu sebut imitasi. Jamaah, palsu. Maka kadang kalau pas dipakai, gerak-gerak, sebentar pakai rusak. Maksud saya apa? Zahir nampak bagus, hebat, kaya, jabatan bagus, terkenal, masyhur, disukai orang, tapi dalamnya haram. Nah, ini mau hati-hati jemaah. Tutup aib orang. Dan ditanya pula apakah kebiasaan Rasulullah? Jawabnya bergaul bersama manusia. Beliau mendatangi mereka jika mereka ada di rumah dan di tempatnya. Maka tak salah kita bergaul, tak salah. Yang harus dijaga adalah hak-hak pergaulan. Itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita baca tapi tak tamat Tanbihul Ghafilin. Kita pilih-pilih jamaah tempoh hari. Hak-hak bergaul. Apa hak bergaul? Itu diajarkan jamaah. Jadi bukan bergaul yang salah. Rasulullah selalu begitu. Setelah selesai sembahyang, Rasulullah tengok si fulan tak datang. Rasulullah tanya sahabat, si fulan mana? Tak ada masalah. Bergaul tak ada masalah. Yang harus dijaga hak bergaul. Di antara hak bergaul tadi, masuklah nomor 1 tadi. Jangan membuka aib orang. Cerita tu yang menghasilkan pahala. Komur malotub tak ada masalah. Rasulullah pun seluruh. Koyok-koyok tak ada masalah. Yang terpenting, janganlah hasilkan yang haram. Jamaah, janganlah yang sia-sia tak hasilkan pahala. Dan ditanya lagi apakah kebiasaan para kekasih Allah? Jawabnya, memikul beban kesulitan yang ditimbulkan manusia. Memikul beban kesulitan yang ditimbulkan manusia. Maksudnya apa jemaah? Fitnah, dengki, hasad. Biasalah itu. Ya memang begitu sudah. Walaupun terasa kita sulit. Sebab saya dari ibtidaiyah diajarkan guru sudah. Di Al-Wasliyah ibtidaiyah, guru-guru tua tempo dulu di Belawan sana jamaah. Dah diajarkan guru sudah. Ciri orang Islam tu baik-baik. Orang Islam tu, orang mukmin itu kata Rasulullah, kata Al-Quran, begini baik. Itu yang awak dapat. Rupanya setelah awak bergaul yang buruk-buruk itulah yang ada pada orang Islam. Tidaklah semua. Kawan yang maju, yang satunya dengki. Fitnahnya kawan yang maju. Yang mendengki ini mengaji pula. Kadang-kadang berbenturan dalam fikiran kita. Pantaslah susah hidup dia. Nipu aja kerja dia. Padahal karena ange. Ternyata si yang susah tadi ini, susah-susah dia sembahyang tak pernah tinggal. Yang lain ange, Islam sama Islam. Padahal jelas Rasulullah larang itu. Awak membaca-baca pelajaran yang diajarkan guru dulu jemaah. Tapi ternyata kita sama kita. Dah jelas dilarang. Jangan memfitnah, jangan berdengki, jangan saling menyakiti. Hadis Rasulullah jelas. Ternyata dalam kenyataannya Islam sama Islam berkelahi.
Islam sama Islam saling memfitnah, Muslim sama Muslim saling menyakiti, Muslim sama Muslim saling tak berteguran, Muslim tetangga A sudah haji, Muslim tetangga B sudah haji, tidak akur. Mengapa begini ini? Oh, rupanya awak faham lah. Memang begitulah sudah corak hidup ini, jamaah. Kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, apa kebiasaan kekasih Allah? Memikul beban kesulitan yang ditimbulkan oleh manusia. Jadi fitnah-fitnah biasalah itu. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, karena tak cocok dengan pendapat penguasa, dipenjara, dicambuk, disiksa. Imam Syafi'i karena sangat pintar, angek ulama yang lain, sehingga difitnahlah Imam Syafi'i sesat. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dituduh orang itu sebagai penganut Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini adalah Syiah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Jadi difitnah orang tu Imam Syafi'i. Yang fitnah siapa? Ulama-ulama. Sebab apa? Angek akan kemasyhuran, kepintaran, kecerdasan, kebaikan Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i buat syair yang dalam bahasa Indonesia, andai karena aku mencintai ahlil bait, aku disebut Rafidhah, maka akulah Rafidhah itu. Ini syair ini lantas difahamkan orang, kan betul Imam Syafi'i Rafidhah? Bukan begitu. Begitu rupanya kejadiannya, jamaah. Padahal Allah larang, Rasulullah larang. Iyalah pula, pergi kita ke pangkal. Anak Nabi Adam berkelahi pun karena dengki. Qabil tak suka Habil menikahi kembaran dia. Dia Qabil. Qabil kembarannya dinikahi oleh Habil. Habil kembarannya nikahi oleh Qabil. Itu aturan. Tak mau Qabil, dengki. Dihukumnya, bukanlah dihukumnya, dijahatinya lah Habil, jamaah, sebab dengki. Ya pula awak fikir. Begitulah. Kita ni sudah mengaji. Jadi kebiasaan kekasih Allah, kata Ali bin Abi Thalib, memikul beban kesulitan yang ditimbulkan manusia. Biarlah, yang penting kita betul, jamaah. Dituduh orang, mana lagi? Ya, kita tak bisa pula menjaga mulut orang. Saya kata hanya mulut botol yang mungkin ditutup. Mulut orang tak akan bisa. Kalau kita bersibuk nak menutup, kalau kita bersibuk ingin menutup mulut manusia, habislah waktu kita hanya untuk itu. Kapan kita buat yang lain lagi, jemaah? Maka biarlah mereka tanggung jawab. Biar Allah nanti turun tangan membantu kita menutup mulut orang. Sehingga insya-Allah aib kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, umat sebelum kita saling menasihati. Sebagian mereka menasihati sebagian yang lain. 3 perkara. Dan berkirim surat. Maksudnya mereka menuliskan yang 3 itu kepada yang lainnya. Apa itu? Siapa saja yang berbuat satu perbuatan untuk keselamatan akhiratnya, niscaya Allah cukupkan kehidupan agamanya dan dunianya. Maksudnya dia berada di dalam lindungan Allah Ta'ala di dalam segala keadaan. Siapa yang berbuat untuk selamat akhirat, Allah cukupkan hidup dia di dunia, dalam kehidupan dunia dan agama. Apa maksudnya nih, jemaah? Nyatanya kadang-kadang kita tengok orang yang mengerjakan agama dengan benar itu secara harta kok miskin. Yang enggak jujur malah kok kaya. Perhatikan kalimat, cukup. Jadi orang yang berusaha agar akhirat selamat, cukup hidupnya di dunia. Memang kaya tidak, tapi cukup, jamaah. Kalian kalau nanti mengajar, kalian tak akan kaya, tapi pasti kalian tak akan miskin. Kalian cukup. Itu nasihat guru kita waktu di Al-Qismul Ali dulu, jamaah. Di kelas dia sampaikan tuh, kalian tak akan kaya. Kalaupun tak kaya kalian pasti cukup. Oh iya pula, sampai sekarang ya jemaah, cukup.
Mungkin kaya tidak, tapi cukup. Minta izin saya kepada jamaah sekalian. Saya rasa kalau saya salah, ingatkan. Yang kita cari dalam hidup ini tenang. Tenang, jamaah. Bukan senang. Karena orang senang belum tentu tenang. Fakta mengajarkan itu. Mau tidur aja dia mesti pergi dulu ke tempat-tempat yang macam-macam lah, yang enak-enak. Awak sedang mengaji pun tidur. Jangan dulu jamaah. Saya naik angkot. Waktu itu di Pinang Baris, perempatan Pinang Baris, Kampung Lalang. Saya naik angkot. Memang Allah bukalah mata saya. Tuh, saya tengok di simpang itu jamaah. Ada tukang becak tidur nyenyak betul di becaknya. Padahal suasana bising. Dalam hati saya, yalah, kita tentu bilanglah Allah Ta'ala kuasa. Tapi ini kan kita hebat Allah Ta'ala ini, saya pikir. Separuhnya orang untuk tidur sampai pakai obat tidur. Sampai kamar dia ya katalah dia hias, dia segala macam, buat suasana alam. Sampai mau tidur pakai musik segala macam. Bahkan mau tidur dia buat villa. Tempat-tempat wisata cara kita di Sumatera Utara ni, pergi sana untuk tidur. Ini di tengah bising, si tukang becak zahir kita tak tahu di belakang itu jamaah. Karena kita bisa saja tuh kita tak tahu, padahal orang-orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita tak tahu. Zahirnya tukang becak kan tidak kaya. Bisa tidur nyenyak di tengah suasana bising. Itu membantu pemahaman saya bahwa hidup ini tenang, bukan senang. Orang senang belum tentu tenang. Nanti saya dibantah itu. Cuman kalau tak ada beras, saya setuju. Tapi nanti kalau ditelisik-telisik, bukan tak ada duit dikasih Allah dia untuk beras, tapi digunakan duit itu untuk yang lain. Kau yang salah. Jemaah, kenapa duit yang ada itu kau gunakan untuk yang lain? Atau duit yang ada bisa beli beras enaknya menengah. Tahu-tahu kita ingin, perhatikan kalimatku, kita ingin beli beras yang enaknya tinggi. Tak cukuplah jamaah. Tak cukup. Maka kita kata susah saja. Ini harus pandai-pandai. Bukan saya nak menghipnotis kita, tak usah banyak harta. Bukan ini, salah jamaah. Cukup. Jadi kalau kita pikir selamat akhirat, insya Allah cukup. Orang sekarang susah. Tapi Android dia berapa juta harganya? Tak akan sudah punya Android tadi tidak dibeli pulsa. Tak akan tidak dibeli kuota. Untuk itu ada. Tahanlah. Tak usah punya itu. Alihkan uangnya ke beras. Kan bisa. Orang dia ngaku sendiri ke saya. Saya nanya enggak. Ini pribadi orang jamaah. Anak saya ini pintar nih Ustaz. Madrasah. Tapi itulah dah 3 bulan uang ngaji belum bayar. Orang saya gunakan uang untuk sana, untuk sini. Saya nanya tidak apa tidak. Dia maaf. Coba dulu. Jadi keselamatan akhir kalau kita usahakan, Allah cukupkan hidup kita. Allah lindungi kita dalam segala keadaan. Buktinya udah dekat awal sama Allah, enggak dilindungi juga. Kalau begitu bantahan, lihat Rasulullah. Siapa makhluk yang paling dikasih Allah kalau tidak Rasulullah? Buktinya Rasulullah diusir orang. Sedang sembahyang ditaruh orang kotoran unta. Kotoran unta itu taruh orang. Sampai nangis Fatimah. Rasulullah diusir orang. Keluarganya difitnah. Dikatakan istrinya berzina. Apa tuh jemaah? Kalau gitu tak betul agama ini. Bukan. Itu bahagian dari ujian naik kelas. Anak kita di sekolah mau naik kelas mesti ada ujian. Diboikot Rasulullah, tak mau orang kafir berdagang dengan Rasulullah. Akibatnya sahabat dan Rasulullah pergilah ke bukit-bukit. Sampai ada riwayat saking laparnya Rasulullah, dia ikat perut tadi pakai batu jemaah.
Batu diikat pakai tali begitu, tahankan. Tapi ini katanya tak begitu. Hati-hati, itu bahagian dari ujian naik kelas. Dan siapa saja yang memperbaiki rahasianya, maksudnya kedalaman hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki zahirnya. Karena zahir itu menunjukkan batin. Baguskan dalam, insya-Allah yang luar ikut. Kita tidak sibuk baguskan luar, yang dalam abai. Apa yang dalam? Baguskan dalam itu, jangan ada dia sakit dalam. Hiasi dia dengan amal dalam. Riya, sum'ah, ujub, takabur, marah, dendam, dengki, suka makan, suka tidur, cengkunek. Ini 10 sakit dalam, setidak-tidaknya mesti hilangkan. Ada banyak sakit dalam lagi jamaah. 10 ni tadi ada antaranya. Riya, ujub, sum'ah, takabur, marah, marah yang dipendam. Marah dipendam kadang-kadang kita sebut dendam, dengki jamaah. Ya, itu dihilangkan. Jangan ada di dalam. Kalau tak ada itu di dalam, Allah perbaiki kita yang di luar. Ini kita tidak sibuk memperbaiki yang di luar, yang di dalam abai. Macam mana pengalaman kakak selama jadi Bilal Mait ni? Kakak tu Bilal Mait bertamu ke rumah saya. Saya tanya lah, macam mana kak pengalaman kakak, apa-apa. Dia jawab lah jamaah. Pernah tu saya mandikan mayit, Bilal perempuan lah ini. Pernah saya mandikan tu. Air mandi tu bau kali. Aduh jamaah. Ini bukan cerita sinetron. Bukan masa Rasulullah. Bau kali. Air mandi itu hitam. Aduh jamaah. Pernah pula kata dia waktu dimandikan, muda lagi perempuan tu. Cuma saya lupa apakah gadis, apakah janda. Tapi muda lagi perempuan tu. Waktu dimandikan wangi kali. Coba jemaah. Wangi kali. Coba. Pernah pula waktu dia mandikan mayat tu, sedang mandikan, dicengkram mayat tu tangan dia. Mana? Ya, orang dia hidup lagi jamaah, percayalah awak. Bukan mini sinetron, bukan film. Bukan masa zaman dulu. Dalam tu semua, bukan luar. Husnul khatimah, su'ul khatimah, dalam, bukan luar. Ya, kita ni sibuk kali urus luar. Saya sibuk kali urus luar, kita sibuk kali urus luar. Yang muslimah, mukminah, mak kakak, makcik awak ni, andung awak ni pula sibuk urus luar. Dalam tidak juga. Dalam tu penuh dendam, penuh dengki, penuh iri, penuh riya. Ngalah aja awak, biar aja awak, tak apa-apa. Nanti Allah yang balas tu. Dendam tidak? Tak ada. Tapi Allah kata dia, biar Allah yang balas nanti. Dendam. Awak tak dendam. Tapi waktu dia mendapat musibah, senang tak kau? Kita pernah dirugikannya. Belakangan dia dapat musibah, senang tidak? Akan dibalas Allah dia. Dendam jugalah itu. Jemaah. Biarkan saja begitu. Bila bisa kita selesaikan. Tak bisa, sudah. Jemaah. Saya sudah pernah bagi tahu kita di sini. Alam ini Allah bangun, Allah cipta dalam keadaan seimbang. Maka segala kejahatan mengganggu keseimbangan itu dan Allah tidak ridho. Maka tidak usah urus jemaah. Yang penting kita berbuat baik saja. Jadi siapa yang memperbaiki rahasianya, memperbaiki hati dia, Allah akan perbaiki zahir dia. Siapa saja yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, dengan beramal yang bersih dari riya, megah ni ujub.
dan menceritakan ini sum'ah. Ya, niscaya Allah Ta'ala memperbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa saja yang mencintai Allah Ta'ala, maka makhluk akan mencintainya. Nyatanya tidak. Buktinya Rasulullah, kurang apa cinta Rasulullah kepada Allah? Banyak juga yang benci. Yang benci itu sesungguhnya bukan pada pribadi Rasulullah, tapi pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau kita menjadi orang baik saat ini, dan kita berusaha terus menjadi baik, sesungguhnya kita tengok, kata kaji, orang suka sama kita kalau kita baik. Ternyata kita baik, orang tak suka juga sama kita. Difitnah orang, dibenci orang, gak disukai orang. Itu bukan orang benci sama kita, tapi orang benci pada kebaikan yang kita lakukan. Jadi bukan pada kitanya sebab dia tak bisa buat baik. Macam kita angek, tahu angek? Angek. Jadi bukan sama kitanya, jemaah. Saya kajinya harus saya jelaskan sama kita. Jangan nanti salah paham. Udah awak jadi orang baik pun benci juga orang sama awak. Tidak. Orang tak benci sama kita, tapi benci sama kebaikan kita. Kebaikan ini di dalamnya macam-macam lah, jemaah. Itunya soalim. Soalim kali, masih ngaji, macam enggak tahu aja awak dibuatnya. Dia enggak ada bilang begitu kok. Orang dia asal malam habis maghrib pergi ngaji. Asal habis isya di sana dia pergi. Tahu-tahu kau bilang soalim dia. Mana ada dia bilang soalim? Kita aja yang angek, jemaah. Kita aja yang angek. Nanti kan kalau kita udah cerita-cerita gini, dia diam aja tuh. Sikit-sikit paling balas. Macam mana mau dia balas? Orang kalian menceritakan aib orang. Dia mau pergi, belum ada kuat iman dia untuk pergi tadi. Dia tetap di sini. Kalian bilang sok. Loh, gimana jemaah? Jadi bukan sama kita orang benci, tapi sama kebaikan yang kita lakukan. Contoh paling tegas adalah Rasulullah Muhammad SAW. Penipu tu si Muhammad. Tukang sihir tu si Muhammad. Orang gila itu si Muhammad. Tetapi waktu Rasulullah baca Al-Quran tengah malam di dekat Ka'bah, yang memfitnah Rasulullah, diam-diam ngintip, curi dengar. Karena Quran yang dibaca itu kok enak kali. Nah, dua-dua induk jahat ini, waktu curi dengar, masing-masing pergi sendiri, di antaranya Abu Jahal. Masing-masing pergi sendiri, enggak ada janji. Karena ternyata yang disampaikan Rasulullah benar. Pergi sendiri. Sedang-sedang begitu, sedang-sedang curi dengar, yang dua-dua ini rupanya bertemu. Jangan bilang-bilang. Yang satu pun, jangan bilang. Itulah bahasa kita, jamaah. Tidaklah begitu mereka. Nah, habis itu pulang orang tu diam. Tak tahu Rasulullah. Artinya apa? Orang bukan benci pada diri Rasulullah, tetapi pada kebenaran yang dibawa Rasulullah. Kita balikkan ke sekarang. Orang bukan benci sama kita, tapi enggak suka orang sama kebaikan yang kita lakukan. Awak begitu zuhur pergi sembahyang, orang tu terus kombur. Awak begitu asar pergi sembahyang, orang tu terus main futsal. Awak begitu maghrib pergi sembahyang, orang tu terus mancing. Baru lihat bilang orang, soalim kau. Dah dekat mati kau kurasa ya. Coba. Begitu isya, awak pergi sembahyang. Orang tu terus berjualan. Jualan awak tutup dulu sementara sembahyang. Awak tulis begitu, sedang sembahyang isya. Nah, kalau cara sekarang isya jam 7:30. Dia tulis itu jam 8 baru buka. Pedagang yang lain angek. Kurasa bukan bayang isya ni, ada guna-guna dia ni. Kau tengok lari sekali jualan dia. Tengok jamaah. Awak kerja pegawai negeri, kalau cara sekarang ASN. Pergi biasa, pulang biasa, kerja biasa, pergi biasa. Anak awak satu kuliah di UI, satu kuliah di ITB, satu di Undip. Padahal kita kerja biasa saja. Angin orang, kurasa ada keluarganya di sana tuh, maka bisa masuk anak dia. Coba. Saya tak ingin salah kaji ni, ini tujuan saya jemaah. Karena kaji ni kata siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Nyatanya orang-orang soleh itu dibenci oleh
manusia, sebahagian, tak semua. Saya mau jelaskan jemaah, ya. Makalah yang ke-21 akan datang insya-Allah. Ya. Sampai sini. Lepas ni kalau ada dialog silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.